la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib mushola Nurul Huda yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Kita sampai hadis yang berkaitan dengan hukuman yang disegerakan. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Idza aradallahu bi abdihil khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Wa idza aradallahu bi abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah menahan hukuman dosanya hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, agar kelak di hari kiamat dia akan menemuinya atau dosa tersebut akan ditimpakannya. Rawahu Tabrani an Ammar ibni Yasar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani melalui sahabat Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ada kalanya status satu ujian atau musibah itu untuk membersihkan diri dari dosa. Sehingga apabila seorang mukmin tertimpa musibah, maka hal itu sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya di antara dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat dihapuskan kecuali hanya dengan musibah yang menimpa pelakunya tersebut. Nah, musibah ini merupakan hukuman yang disegerakan untuknya di dunia, sehingga kelak apabila ia mati maka dirinya bersih dari dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Dan begitu pula sebaliknya, bila mana Allah menghendaki keburukan bagi seorang hambanya, maka Allah membiarkannya selamat dari siksanya di dunia. Jadi, makin lama ia semakin menjauh atau menjauh dari aturan Allah, dibiarkan oleh Allah agar dia tidak mendapatkan hidayah, sehingga dia itu tidak merasa bersalah karena atas kasih sayang Allah yang berlebihan seperti halnya orang yang hidupnya selalu terpenuhi meskipun dia berbuat maksiat atau dalam keadaan sehat, perekonomiannya juga cukup. Jadi Allah menjamin hidupnya di dunia, semakin dia banyak dosa juga semakin mendapatkan manfaat atau dibandingkan dengan orang yang tidak mengerjakan maksiat. Sehingga kelak nanti di akhirat dia akan menerima pembalasan yang setimpal. Nah, maka kala itu tidak ada jalan selamat baginya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Jadi dalam Al-Quran itu ada istilahnya istidraj, orang yang dibiarkan dilulu, hidupnya semakin mewah, semakin terpenuhi kebutuhannya, apa saja yang dia butuhkan dipenuhi oleh Allah. Namun ketika dia
melakukan suatu perbuatan dosa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya istilahnya istidraj, dilulu ya. Di dalam surat Maryam ya, ayat 84 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Maka janganlah engkau tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Ya, di dalam ayat yang lain ya, orang itu berbuat sedikit pun kebaikan maka akan dibalas kebaikan itu, dan sebaliknya berbuat dosa sekecil apapun nanti juga akan mendapatkan balasan yang sesuai. Jadi dalam hadis yang lain dosa yang disegerakan ini ada dua ya, ada tiga bahkan ya, ada banyak. Jadi dijelaskan di dalam hadis itu, Rasulullah menjelaskan dosa yang ditimpakan di dunia antara lain yang pertama orang yang uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini Rasulullah memberikan pelajaran agar supaya kita jangan sampai ya menjadi orang yang durhaka kepada orang tua. Di dalam surat apa yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahwa kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah ya. Kemarin kita bahas ada akidah, kemudian ada syariat, kemudian ada akhlak ya. Secara akidah sejak zaman Nabi Adam ya, sampai Nabi terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, akidahnya la ilaha illallah, kita hanya menyembah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini perintah setelah kita diperintahkan menyembah Allah, berbuat baiklah kepada orang tua, bil walidaini ihsana. Nah, ihsan ini lebih tinggi statusnya dengan albir ya. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, ya seharusnya kita kepada kedua orang tua balasannya itu lebih baik dari apa yang diberikan oleh orang tua kita ya. Namanya ihsan ya, lebih baik, berbuat baik. Wala taqul lahuma ufin ya, berbicara hus saja tidak diperbolehkan. Jadi dari durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar yang siksanya disegerakan di dunia. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi ada perbuatan zalim ya, perbuatan zalim yang ketika itu dilakukan maka juga bisa hukumannya itu disegerakan di dunia. Zalim itu seperti berbuat aniaya kepada sesama ya. Karena di dalam hadis yang lain doa orang yang terdolimi itu dikabulkan ya. Masih ingat sering disampaikan doa yang tidak tertolak itu orang yang didolimi. Maka ketika dosanya itu ditimpakan di dunia, naudzubillah ya, meskipun siksa di dunia itu lebih ringan ya, tentu nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang lebih berat lagi. Sebagaimana pernah kita baca di hadis Muslim itu ada orang yang statusnya muflis. Ketika Rasulullah menanyakan orang yang muflis itu, yang bangkrut itu yang seperti apa, sahabat menjawab orang yang tidak mempunyai harta benda ya, satu barang dagangan yang banyak ya, tetapi bukan itu yang dimaksud. Rasulullah memberi pelajaran orang yang muflis, yang bangkrut itu orang yang zalim. Ketika nanti di dalam perhitungan sirat itu akan dipertanggungjawabkan, meskipun dia punya banyak pahala
sholat, pahala puasa, pahala ibadah haji, ibadah yang lainnya itu akan diambilkan ya, dituntut oleh orang yang didolimi tadi. Entah itu didolimi karena dihina atau dibunuh atau karena dia dolim dan menuntut pada saat itu, maka pahalanya sampai orang-orang yang menuntut itu semua terpenuhi, pahalanya habis, maka dosanya orang yang didolimi tadi ditimpakan kepada orang yang mendoliminya sehingga minus. Sehingga dalam hitungannya kalau diaudit itu hitungannya tekor ya. Pahalanya habis meskipun banyak pahala puasa atau pahala sholat, pahala haji. Itulah yang hakikatnya orang itu sebagai orang yang muflis, sebagai orang yang bangkrut karena mendolimi kepada orang yang didolimi. Nanti pada saat di akhirat dalam perhitungan amalnya pahalanya habis untuk menebus orang yang didolimi. Maka sangat hati-hati ya kita, jangan sampai kita tadi yang pertama berbuat durhaka atau kepada orang tua atau mendolimi orang lain. Suatu saat entah nanti kalau naudzubillah ya, jangan sampai kita pahalanya hangus atau menjadi muflis. Berikutnya yang didolimi yang sering disampaikan, jangan sampai kita melakukan atau memutus silaturahim ya, memutus silaturahim. Silaturahim ini keluarga kita ya, antara saudara kita jangan sampai terputus. Biasanya yang sering terjadi karena pembagian harta waris yang sering terjadi ya. Sering terjadi ada perbedaan ya, antara hukum waris yang seharusnya diterapkan malah menjadi bencana di dunia ya. Karena itu hukumannya disegerakan ya, berpotensi untuk disegerakan hukumannya di dunia. Maka kita harus menjaga ya, menjaga terhadap saudara kita ya. Apalagi kita ini di sini menjadi orang yang muhajirin ya, jauh dari keluarga. Nah ini biar kategorinya tidak memutus silaturahim ya, sering-sering ya, zaman sekarang ya ada telepon, ada WA dan sebagainya, kita telepon, keterbatasan karena profesi mungkin ya, maka jangan sampai dikatakan kita memutuskan silaturahim karena sesuatu hal yang sepele ya. Karena harta tinggalan orang tua itu tidak seberapa ya nilainya. Maka dibanding dengan keimanan kita yang harus kita jaga, manakala kita tidak menjaga iman kita sampai akhir hayat kita akan menjadi orang yang rugi. Dan kita yakin ya bahwa hukuman di akhirat itu akan lebih berat kalau hukuman yang disegerakan di dunia itu belum seberapa. Misalkan orang yang berbuat dolim ya, mendolimi orang lain, mungkin sekarang itu kan model ada yang LGBT, ada yang hubungan seks bebas dan sebagainya itu. Yang sekarang timbul kan ada penyakit HIV, ya itu kan termasuk hukuman di dunia mungkin. Ya, maka kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak ada manfaatnya. Ya, sebaik-baiknya manusia ya, kita bermanfaat kepada orang lain, dan tentunya kita mohon jangan sampai kita masih punya dosa. Maka kita selalu ya, di dalam surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah itu menambahkan yang kemarin ya, sebelum kita tidur dibaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim, terus apa pun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kok bet niku
Waras. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah ini yang Rabbana la tu'akhidna in nasina, ini termasuk ayat yang istimewa ya, yang Rasulullah menggaransi ya, kita mohon kepada Allah suatu saat kita kok lalai mohon diampuni. Nah ini kita mendapatkan doa dari Al-Quran itu selalu kita baca sebelum tidur ya. Tadi menambahkan yang kemarin selain membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Demikian ya hadis yang kita baca ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita di bulan Rabiul Awal ini semakin cinta kepada Rasulullah ya, dengan cara kita banyak membaca sholawat, kemudian kita menghidupkan sunnahnya, termasuk nanti malam itu menurut BMKG ya, ada peristiwa gerhana bulan ya, yang dimulai sekitar jam 11 ya, gerhana bulan totalnya 11.30 sampai nanti puncaknya jam 1 ya, berakhirnya jam berapa itu, yaitu kita disunahkan untuk menjalankan sholat khusuful qamar ya, sholat khusuful qamar. Kemudian kalau dilakukan di rumah ya 2 rakaat. Kalau berjamaah ditambah ada khutbahnya seperti itu. Nah, khusuful qamar. Karena waktunya tengah malam, kalau syukur kalau ada ya berjamaah, kalau tidak ada di rumah sendiri-sendiri. Kalau di rumah sendiri berarti tidak khutbah. Kalau mau khutbah ya sama istri dan anaknya juga boleh. Nah, itu bedanya, sholatnya seperti sholat sunnah biasa, tetapi ada bacaan Fatihah ya, dan rukuk yang double dan surat. Jadi ketika setelah kita membaca Fatihah, surat, kita rukuk, berdiri lagi, baca Fatihah lagi, surat lagi, rukuk dan seterusnya. Itu rakaat pertama. Dan rakaat kedua sama, setelah membaca surat, rukuk, berdiri, Fatihah lagi, baca surat lagi, rukuk lagi sampai selesai, salam, begitu. Cuman surat yang lebih awal diutamakan lebih panjang bacaan suratnya. Setelah rukuk berdiri lagi, baca Fatihah, surat yang kedua dibaca yang kedua kalinya lebih pendek, seperti itu. Demikian yang bisa kita pelajari, mohon dikesankan, bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan di keluarga kita, di sama kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.